Assalamualaikum, salam sehat anak-anak. Bertemu lagi di channel ini. Jangan lupa like dan subscribe ya untuk melanjutkan menonton video ini. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai ciri khas bulan. Kemudian yang kedua adalah gerakan bulan yang meliputi rotasi dan revolusi. Yang ketiga akibat dari gerakan bulan tersebut. Dan yang terakhir adalah mengenai kalender Komariah atau kalender Hijriah. Bulan merupakan satelit alami bumi, yaitu benda langit yang selalu mengelilingi planet. Bulan mengelilingi bumi karena gaya gravitasi bulan lebih kecil daripada gaya gravitasi bumi, sehingga bulan tertarik oleh gravitasi bumi. Bulan tidak dapat memancarkan cahaya sendiri, sehingga cahaya bulan yang kita lihat di malam hari itu merupakan hasil pemantulan dari cahaya matahari, sehingga bulan bukanlah sumber cahaya. Ketika anak-anak melihat bulan, seolah-olah ukuran bulan jauh lebih besar daripada matahari, yang sebetulnya mataharilah yang ukurannya lebih besar daripada bulan. Hal itu terjadi karena posisi bulan itu lebih dekat ke bumi daripada jarak matahari ke bumi, sehingga dari bumi terlihat bulan itu ukurannya lebih besar daripada matahari. Oke, perhatikan ilustrasi pada video tersebut. Di situ kita umpamakan yang berwarna kuning adalah matahari, yang berwarna merah itu adalah bumi, dan yang mengelilingi bumi itu adalah bulan. Di situ terlihat bulan yang berwarna putih itu melakukan 3 gerakan. Yang pertama yaitu berputar pada porosnya atau sumbunya yang dikenal dengan istilah rotasi. Kemudian dengan berputar pada porosnya dia juga mengelilingi bumi yang dikatakan sebagai revolusi terhadap bumi, yaitu perputaran bulan mengelilingi bumi. Yang ketiga, bersama-sama dengan bumi, bulan juga mengelilingi matahari yang disebut sebagai revolusi terhadap matahari. Jadi, ketiga gerakan ini dilakukan sekaligus dalam orbitnya yang berbentuk elips. Orbit adalah lintasan planet atau benda-benda langit, namanya orbit. Rotasi bulan adalah gerakan bulan pada porosnya, itu berputar pada sumbunya, memerlukan waktu 29,5 hari dalam sekali berputar, atau dikatakan dalam waktu 1 bulan. Arahnya sama dengan perputaran bumi, yaitu dari barat ke arah timur. Yang kedua adalah revolusi terhadap bumi, yaitu perputaran bulan mengelilingi bumi. Itu dapat dilihat pada ilustrasi gambar atau video tersebut. Bulan mengelilingi bumi sehingga dikatakan sebagai satelit alami bumi. Sehingga nanti kita juga kenal satelit buatan yang dibuat oleh manusia, diluncurkan untuk berbagai keperluan seperti memantau iklim, untuk sarana komunikasi, serta mendeteksi beberapa titik api yang ada di hutan tropis. Kala revolusi bulan terhadap bumi yaitu selama 29,5 hari atau 1 bulan. Kemudian, kala rotasi bulan dan kala revolusi bulan terhadap bumi sama ya. Jadi waktu untuk berotasi dan waktu untuk mengelilingi bumi dilakukan bulan dalam waktu yang sama, yaitu
29,5 hari atau 1 bulan. Hal itu memberikan akibat permukaan bumi permukaan bulan yang nampak dari bumi bentuknya selalu sama. Artinya apa? Permukaan bulan yang terlihat dari bumi hanya satu sisi saja selama 1 tahun. Jadi hanya seperti ini saja yang kita lihat, karena skala rotasi dan skala revolusi terhadap bumi sama. Permukaannya itu saja, tidak berganti. Ketiga adalah revolusi bulan terhadap matahari. Dari video itu kita lihat, tadi sudah saya katakan, bersama-sama dengan bumi, bulan mengelilingi matahari sebagai pusat tata surya. Skala revolusi bulan terhadap matahari yaitu 12 bulan atau 354 hari pada tahun biasa, dan nanti pada tahun kabisat 1 tahun 366 hari. Akibat dari revolusi bulan yang pertama adalah adanya fase bulan atau perubahan kenampakan bentuk bulan jika dilihat dari bumi. Yang kedua adalah terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Fase bulan merupakan perubahan kenampakan bulan yang terlihat dari bumi. Bisa kalian lihat di situ, dari mulai bulan mati ke bulan sabit, bulan paruh, bulan cembung, purnama, kemudian cembung lagi, bulan paruh, bulan sabit, dan berakhir pada bulan mati. Fase bulan ini bisa kalian lihat dipengaruhi sekali oleh posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Jadi dimulai dengan bulan baru, diakhiri dengan bulan mati. Nanti kalau bulan itu mendapatkan cahaya matahari penuh, berarti fase bulan purnama, di mana pada malam hari terlihat lebih terang daripada biasanya. Berikut ini urutan fase bulan. Perhatikan arah datangnya cahaya matahari. Posisi bulan kalian lihat ketika dekat dengan sinar matahari, berarti itu dimulai dari bulan baru, kemudian bulan sabit pekan pertama, boleh ke bawah itu arahnya, kemudian bulan separuh atau setengah, kemudian bulan cembung karena permukaannya yang terlihat terdapat matahari cembung, kemudian baru purnama. Bulan purnama kemudian berangsur menyusut menjadi bulan cembung, kemudian bulan separuh, bulan sabit di pekan terakhir dalam bulan tersebut, kemudian berakhir pada bulan mati atau bulan baru untuk bulan berikutnya. Bulan purnama terjadi pada tanggal pertengahan, berarti tanggal 15 pada bulan tersebut atau tanggal 14. Jadi kita ingat ya, kalau permulaan fase bulan itu bulan baru, di akhirnya adalah bulan mati. Oke, kita lanjutkan. Adanya revolusi bulan menyebabkan perhitungan kalender Hijriah atau kalender Qamariyah, ada yang menyebutnya sebagai kalender Islam. Dasar perhitungannya adalah skala revolusi bulan terhadap matahari, di mana lama 1 tahun itu 354 hari atau 355 hari di tahun kabisat. Kalender Hijriah itu 1 tahun sama dengan kalender Masehi, ada 12 bulan, di mana tahun kabisat juga terjadi setiap 4 tahun sekali. Dulu ditetapkan pertama kali pada masa Khalifah Umar bin Khattab, di mana patokannya dulu di awal penyusunannya terjadi perdebatan, namun disetujui bahwa patokannya tahun baru Hijriah dimulai ketika peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah.
Kala itu kalender Masehi sudah terbentuk, sehingga awal tahun Hijriah itu dimulai pada 16 Juli 622 Masehi. Jadi lebih dulu kalender Masehi ya. Perhitungannya untuk pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, sehingga kita kenal kalau hari Jumat itu mulainya pada saat setelah ba'da asar ya, atau setelah maghrib, sehingga maghrib itu sudah terhitung hari berikutnya. Sama seperti kita melaksanakan ibadah puasa ya. Bulan-bulan pada kalender Hijriah bisa kalian lihat di sini. Dimulai dari bulan Muharram, kemudian Safar, bulan ketiga Rabiul Awal, bulan keempat Rabiul Akhir, kemudian Jumadil Awal, keenam Jumadil Akhir, bulan 7 Rajab, bulan ke-8 Sya'ban, bulan ke-9 Ramadan, bulan ke-10 Syawal, kemudian ke-11 Zulqa'dah, dan ke-12 adalah Zulhijjah. Tadi untuk lama hari dalam setiap bulan. Kalau untuk kalender Hijriah itu 29 atau 30 hari. Berbeda dengan kalender Masehi ya, bisa 30 maupun 31 kecuali bulan Februari. Bulan Muharram ada 30 hari, Safar 29 hari, Rabiul Awal 30 hari, berselang-seling sampai bulan Zulhijjah. Di situ bisa dilihat bulan Zulhijjah bisa 29 atau 30 hari. Artinya 29 hari untuk tahun biasa dan 30 hari untuk tahun kabisat. Sehingga satu tahun ada 354 hari atau 355 hari. Perbedaan kalender Hijriah dan Masehi dilihat dari dasar perhitungannya. Kalau kalender Hijriah dasarnya adalah revolusi bulan, sedangkan kalender Masehi revolusi bumi. Dilihat dari umur 1 tahun, kalender Hijriah 354 hari dan 355 hari di tahun kabisat, sedangkan pada kalender Masehi 365 hari atau 366 hari di tahun kabisat, di mana penambahan hari pada tahun kabisat di bulan Hijriah ditambahkan pada bulan Zulhijjah sehingga menjadi 30 hari. Kalau kalender Masehi ditambahkan di bulan Februari menjadi 29 hari, di mana pergantian hari pada kalender Hijriah dimulai sejak terbenamnya matahari di tempat tersebut. Sedangkan untuk kalender Masehi, pergantian hari ditandai dengan melewatinya pukul 24.00 atau 12 malam atau pukul 00. Jadi kalau udah pukul 00.01 itu udah berganti hari. Itu tadi mengenai gerakan bulan serta akibatnya. Jadi kalau kita lihat kalender Hijriah dan kalender Masehi ada selisih 11 hari, sehingga pergantian tahun di kalender Hijriah lebih cepat daripada kalender Masehi. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam sehat, ingat pesan ibu ya, lakukan 3M. Mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak minimal 1,5 meter. Sampai jumpa.